Oke, PT Bima salah satu cucu dari anak Pelindo. Saya sudah 3 tahun di sini dan saya tahu persis bagus hasil-hasil yang dilaksanakan kerjasama dengan regional, karena wilayah saya kan termasuk Gresik. Di Gresik itu ada fix crane, kita di situ ada beberapa dan tidak ada kendala, termasuk yang di Jamrut, di Nilam. Selama ini setiap ada kendala dan ataupun tidak ada kendala, perawatan maintenance dilakukan oleh PT Bima, sehingga rutin perawatannya itu bisa meyakinkan kami alat-alat yang dirawat, yang dijaga, yang dikelola milik kami oleh PT Bima 100% siap. Jadi Bima ini kan perusahaan yang termasuk kategori masih muda ya. Jadi kalau nggak salah kurang lebih 4 tahun. Tapi Bima mantap, hebat, sudah bisa mengambil pekerjaan strategis khususnya dalam pemeliharaan alat di wilayah kami, khususnya wilayah regional Bali Nusa. Kalau saya di bidang peralatan, jadi alat-alat kita kan banyak. Jadi untuk maintenance itu semuanya dihandle oleh PT Bima. Jadi PT Bima di sini perannya sangat krusial ya di bidang kami, karena kan alat utama kerja kami, alat model kami adalah alat-alat itu, alat-alat bongkar muat. Sehingga Bima di sini perannya sangat sentral gitu untuk menjaga, menjamin ketersediaan alat tersebut siap untuk dioperasikan. Kalau untuk sipil kami ada kontrak tahunan dari pemeliharaan vendor ya. Kemudian juga untuk Bima sendiri menangani sebagai perusahaan repair asuransi. Jadi segala klaim asuransi yang ada di Pelindo 3, baik itu sipil maupun alat, itu ditangani oleh PT Bima. Sekarang selain Bima di pemeliharaan juga Bima juga sekarang menghandle untuk kegiatan investasi. Jadi dalam hal ini ada kegiatan refurbishment di TPKB yang telah dilakukan oleh Bima, dan secara hasilnya itu sekarang sudah selesai dengan hasil yang baik, seperti itu, Mbak. Bima untuk saat ini sudah on track ya untuk core bisnisnya, yaitu di bidang equipment, khususnya adalah pot equipment. Dalam beberapa pekerjaan memang Bima perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini kan kita punya HMC ya, yang kita punya RS, di stacker kan, nah, kita punya fix crane dan lainnya, itu alat-alat yang untuk menunjang kegiatan kepelabuhanan. Semuanya perawatannya, perbaikannya dilakukan oleh PT Bima. Kalau kita mengacu ke pekerjaan yang telah dilakukan ya di refurbishment yang di TPKB itu, secara overhaul sudah memenuhi dari yang disyaratkan, seperti itu, Mbak. Sudah bagus lah. PT Bima itu menunjukkan banyak perbaikan-perbaikan ya. Nah, kalau untuk pekerjaan sipil sendiri, tadi pertanyaannya Mbaknya adalah preventif dan korektif ya. Nah, untuk pekerjaan sipil sejauh ini adalah pekerjaan yang sifatnya korektif. Jadi ketika sudah ada PO, maka PT Bima melakukan pekerjaan. Berbeda dengan pekerjaan di alat ya. Kalau di alat mereka melakukan monitoring sehingga ada tindakan preventif ya. Nah, untuk 1 tahun belakangan ini PT Bima kami menilai memberikan pelayanan yang sudah semakin baik ya, khususnya di bidang koordinasi, bidang sipil ya, saya menyoroti di bidang sipil ya, dari sisi koordinasi, kemudian mutu, nah itu sudah jauh lebih baik saya lihat, banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan PT Bima. Ya. Untuk pemeliharaan peralatan ya, yang di Tanjung Mas, TPKS, Tanjung Intan, hasilnya baik, Pak. Tentunya saya sebagai CEO, saya melihat bagaimana sih perkembangan teman-teman kita, utamanya teman-teman Bima, yang memperhatikan kelayakan alat-alat kami,
itu sangat bagus, sangat responsif. Jika dilihatkan di grup saya ada quick respon. Yang saya lihat begitu ada masalah, tidak sampai 5 menit lah, teman-teman Bima sudah datang, dan dalam memperbaikinya alat itu tidak lama, karena rata-rata alat yang kami punya itu sudah dikuasai dengan tim-tim ahlinya dari PT Bima. Namun karena ini masih proses awal, masih ada hal-hal yang harus dilengkapi. Mungkin terlambatnya di awal aja, Mbak. Kalau sudah jalan, sistemnya bisa menjadi lebih cepat dari sebelumnya yang manual. Aset yang paling utama di Bima adalah SDM gitu. Jadi selain SDM memang ada alat, namun yang paling penting adalah skill dari SDM. Kalau saya diminta perbaikan yang harus dilakukan, ya saya kira PT Bima harus meningkatkan skills SDM-nya agar bisa mengatasi problem-problem permasalahan yang ada di alat. Kalau misalkan dia breakdown, dia akan lebih cepat gitu. Procurement ini akan lebih cepat maupun lebih fast respon lah dalam menyikapi untuk kebutuhan dari spare part pendukung dalam pemeliharaan. Jadi ada 2 hal ya. Jadi khususnya dalam kerjasama kita di regional BBN ini ya, ada 2 hal. Yang pertama itu terkait peningkatan kualitas SDM. Jadi peningkatan kemampuan SDM khususnya di teman-teman Bima. Kemudian yang tadi penambahan jaringan distributor untuk spare part untuk pengadaannya bisa lebih cepat, efektif. Jadi proses pengadaan bisa lebih cepat sehingga ketika terjadi maintenance yang tiba-tiba ada sewaktu-waktu itu bisa kita dilakukan dengan cepat. Sudah cukup bagus segi pelayanan. Ada beberapa yang memang harus ditingkatkan di manajemen Bima, yaitu pertama istilahnya sumber daya yang istilahnya untuk expert di bidang bisnisnya, kemudian istilahnya pemanfaatan teknologi yang itu bisa mereduce daripada kebutuhan pelayanan untuk di semua cabang Pelabuhan 3 itu minimal. Hanya kesiapan SDM, kemudian kecepatan procurement, pengadaan suku cadang, pelaksanaan inventory. Sertifikasi, sales and marketing, terus mungkin benchmarking keluar, harapannya juga bisa mengikuti perkembangan peralatan pelabuhan di luar seperti apa. Artinya Pelindo ataupun terminal tidak lagi mengambil tenaga di luar Bima. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau dari sisi kami sipil ya, nah saya menyoroti satu, kami minta SDM dari tim Bima itu diperkuat ya, khususnya untuk sipil ya. Karena pekerjaan-pekerjaan sipil di tempat dari Pelindo 3 itu sangat banyak gitu ya. Kalau tidak dibarengi dengan tenaga sangat sayang gitu ya. Terus yang kedua, saya juga melihat perbaikannya dari sisi koordinasi sudah lebih baik, tetapi kalau SDM-nya semakin kompeten ya, koordinasi akan bisa lebih cepat gitu ya, dan waktu dan mutu yang kita inginkan itu bisa dapat tercapai gitu ya. Ya, setiap perbaikan semua sudut lini harus diperbaiki. Jadi PT Bima tidak boleh harus berpuas. Jadi setiap ada pujian, ingat di situ ada kekurangannya. Nah, jadi kita tidak usah melihat pujian, selalu memperbaiki diri. Jadi setiap kepuasannya orang itu selalu meningkat, minta dipuasinya. Jadi jangan memberi kepuasan hanya monoton. Tapi saya yakinlah PT Bima mengerti itu, karena dibawa ke kepemimpinan Pak Andre Yuda, saya yakin beliau bisa meningkatkan performanya daripada PT Bima. Better. Bima keep moving forward. Sukses buat Bima. Improving. Bima tetap tangguh. Tetap terus maju dan terus berinovasi.
Keep moving for Bima. Inovasi. Semangat. Sakti, smart, adaptable, capable, high technology, integrated. Bima luar biasa. Totality for Bima. Bima, saya yakin ke depan Bima bisa menjalankan, melampaui ekspektasi apa-apa yang diinginkan oleh direksi. Bima harus semangat, saya yakin Bima bisa.